Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nila Andriani, NIM 185211034. Di video kali ini kita akan membahas mengenai metode Vogel. Metode Vogel itu termasuk ke dalam metode transportasi. Tapi sebelum kita masuk ke materi metode Vogel, kita harus mengerti pengertian mengenai metode transportasi. Apa sih metode transportasi itu? Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk ke beberapa di tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda. Nah, itu tadi adalah pengertian dari metode transportasi. Di dalam metode transportasi ada 3 macam metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu metode stepping stone. Yang kedua metode MODI atau modified method. Dan yang ketiga, metode FAM atau metode Vogel Approximation Method. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai soal pembahasan dari metode FAM. Apa sih metode FAM itu? Nah, pengertian dari metode FAM atau Vogel Approximation Method itu sendiri adalah merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari metode FAM. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikut ini, yaitu suatu perusahaan mempunyai pabrik W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari produk W, H, dan O ke gudang A, B, dan C. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita simak penjelasan langkah-langkah pengerjaan soal berikut. Yang pertama, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Matriks dapat dilihat pada gambar. Pada gambar tabel tersebut terdapat kolom pabrik, biaya tiap ton ke gudang, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Kolom yang berikutnya berisikan kapasitas pabrik. Kemudian, angka dapat dimasukkan ke tabel. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Langkah yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom baris. Langkah yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom baris. Baris O mempunyai nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Bila nilai perbedaan biaya ada 2 yang besarnya sama, maka pilihlah baris terendah atau baris paling bawah. Langkah yang keempat yaitu isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Bisa dilihat pada tabel gambar tersebut. Langkah yang kelima, karena baris O sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris O karena baris O sudah tidak mungkin diisi lagi.
Kemudian, tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulang langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Langkah yang keenam, karena B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom B yang mempunyai biaya terendah. Langkah yang ketujuh, baris W mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12 dan langkah selanjutnya seperti pada gambar. Hal tersebut bisa diulang sampai menemukan pada semua tabel terisi penuh. Jadi, biaya transportasi yang harus dikeluarkan yaitu 60 dikali 3 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Hasilnya 1890. Nah, itu tadi pembahasan mengenai metode Vogel atau metode Vogel Approximation Method. Bagaimana menurut teman-teman, apakah sudah jelas? Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.